Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Melinda, NIM 222110006. Saya dari kelas akuntansi A. Saya akan menjelaskan tentang larangan darat dan barang atau jasa haram dalam Islam. Adapun konsep larangan darar, yang pertama pengertian pelarangan darar, yang kedua ayat-ayat yang menjelaskan darar, ketiga jenis-jenis kategori darar, dan yang keempat konsep barang dan jasa haram dalam Islam. Yang pertama pengertian larangan darar. Darar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Menurut Imam Al-Qarafi, mengemukakan darar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air tambak. Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Syarafi dan Ibnu Taimiyah yang memandang darar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa darar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada. Seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazm memandang darar ini dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan darar. Hukum darar dalam syariat Islam, jual beli darar ini terlarang. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut. 1. Dalam sistem jual beli darar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain secara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli darar ini adalah larangan Allah dalam Al-Quran, yaitu larangan memakan harta orang dengan batil. Larangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Ada potongan surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang kedua, potongan surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Adapun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andayil ansati wa andayil wara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasad dan jual beli darar. Yang ketiga, jenis-jenis kategori darar, yaitu ada dua. Yang pertama, darar fahis atau ketidakjelasan, yang keterlaluan adalah darar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Darar ini timbul dua sebab. Pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dari. Kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama seperti yang dijanjikan. Yang kedua, darar yasir atau ketidakjelasan yang minimum adalah darar yang ringan. Keberadaannya tidak membatalkan akad. Darar ini timbul dua sebab. Pertama, bentuk darar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syarak. Bentuk-bentuk jual beli darar. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau maklum. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada, atau ba'i al-ma'dum. Misalnya, menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya, atau habal al-habalah, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. A. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Bila sesuatu barang belum diserah terimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. B. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan sampai buah-buahan tersebut terlihat baik atau layak konsumsi. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. C. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserah terimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. D. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam suatu transaksi. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya transaksi jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari darar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian. 3. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. A. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. B.
B. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. C. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. 4. Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk A. Jual beli lempar batu atau bai al-hasah, yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. B. Jual beli dengan saling melempar atau bai al-munabazah, yaitu seseorang melemparkan bajunya dengan orang lain, dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya, maka di antara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. C. Jual beli dengan cara menyentuh atau bai al-mulamasah, yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas apa yang akan dibelinya. Macam-macam darar. Pertama, darar katsir. Darar yang banyak yaitu darar yang berakibat pada tidak sahnya akad. 2. Darar mutawasit atau darar yang pertengahan, yaitu darar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad. 3. Darar qalil atau darar yang sedikit, yaitu darar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad. 4. Konsep barang dan jasa haram dalam Islam. Konsep barang dan jasa haram dalam Islam. Yang A. Haram zatnya. Transaksi dilarang karena objek, barang, dan jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. B. Haram selain zatnya atau haram li ghairihi. 1. Melanggar prinsip antara minkum, yaitu penipuan. Penipuan dapat terjadi dalam 4 hal, diantaranya kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan. 2. Melanggar prinsip la taslimuna wa la tuzamun. A. Darar atau tafri intikar atau penimbunan barang, rekayasa permintaan atau bai'an najasi, riba, dan suap menyuap risyuah. 3. Haram karena tidak sah atau lengkap akadnya, tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi. B. Terjadinya ta'alluq. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.